Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. As-siyamu junnatun. Sadaqallah wa sadaq Rasul. Para pemirsa Kamal Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama atas takdir serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk senantiasa dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bukti daripada rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bukti zikir kita atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada kali ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan yang ketentuan kewajibannya, atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan puasa pada orang-orang mukmin setelah tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman-Nya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah kami bacakan di muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dengan kalimat kutiba. Penggunaannya dengan fi'il madhi, dan ini lebih ditekankan hanya bukan segera farada atau ujiba saja atau wajib. Tapi kutiba itu adalah telah ditetapkan alladzina min qablikum, dan ditetapkan juga atas orang-orang sebelum kamu, yaitu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat puasa itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak nabi-nabi yang terdahulu, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Namun peraturan hari-hari yang ditentukan untuk berpuasa dan bagaimana keadaan puasanya buat umat terdahulu ini tentunya berbeda
dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpuasa diwajibkan di bulan Ramadan dan ditentukan bilangnya yaitu 1 bulan lamanya. Puasa ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa agar supaya dengan berpuasa itu orang-orang yang beriman menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih diharapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya untuk meraih ketakwaan dan predikat kita orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka momentum ibadah Ramadan ini kita gunakan untuk menata pribadi kita masing-masing, untuk senantiasa melatih diri kita, melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, menata ketaatan kita kepada ulil amri minkum, kepada ulil amri, pemimpin kita selaku orang-orang yang beriman, yang terlahir dari orang beriman dan khusus untuk orang-orang yang beriman. Artinya menata orang-orang yang beriman mengarahkan kepada fi'il khair, kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian masalah ulil amri ini, kalau kita buka Quran surah An-Nisa ayat 59, maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri di antara kamu. Ulil amri minkum artinya pemimpin di kalangan orang-orang yang beriman. Dan tentunya kita hanya berwala kepada orang-orang yang beriman. Jadi pemimpinnya orang-orang beriman itu yaitu orang-orang yang beriman dan mengurusi tentang urusan-urusan orang-orang yang beriman kepada fi'il khair, kepada amalan-amalan yang baik, yang dimana imam itu menyeru atau ulil amri itu menyeru umat, menyeru makmum kepada kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian setelah taat, kemudian kita membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian membiasakan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertadarus, banyak bertadabbur, banyak qiraah membaca Al-Qur'an. Ini semua demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, meminta keselamatan, meminta rezeki, meminta berkah dan seterusnya. Karena ini adalah bulan berkah, bulan pertolongan, bulan diangkatnya doa. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimah, pemirsa channel atau Kamal Channel yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir, atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir agar kita dapat menggunakan akal pikiran kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan ini adalah kita hendaknya meningkatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arti jihad di sini bukan hanya kita perang, walaupun pada masa lalu, pada masa ketika Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat Nabi Muhammad SAW juga masih hidup, atau di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat